tahun 2024. Yang pertama adalah prokernya Humas terkait tentang sosialisasi melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, mengenai optimalisasi media sosial dengan publikasi pembuatan video ucapan hari raya Idul Fitri yang nanti harus diupload di semua sosial media yang dimiliki Himpaudi, baik pengurus daerah maupun pengurus cabang. Jadi tugasnya Humas ya untuk uploading. Terserah nanti teman-teman ada foto bersama kita, video bersama kita, nanti mau bikin sendiri juga boleh gitu ya. Yang kedua merupakan proker dari Kesosek kolaborasi Humas tentang peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak dalam mewujudkan kemandirian organisasi melalui kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha yang berada di wilayah Kabupaten Semarang, yaitu penawaran kerjasama kita dengan Saloka hari ini terkait publikasi sekaligus buka bersama dan kegiatan pertemuan yang terselenggara. Teman-teman, tentu saja sebagai anggota Himpaudi itu ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi Himpaudi ini bukan sekedar organisasi seperti yang kita tahu. Himpaudi itu organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini yang betul-betul integrasi sangat kuat untuk menjadi organisasi yang mandiri dan profesional serta bertujuan mempersatukan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini yang juga menampung, memperjuangkan, mewujudkan aspirasi, meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan PAUD serta sebagai sarana untuk pengembangan profesinya. Ini tahan dulu ya Bu. Dapat berkembang sesuai potensi dan kecerdasannya. Jadi teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hak dan kewajiban tadi tentu saja harus dipenuhi. Itu namanya ada di dalam tata kelola organisasi. Ada ADART-nya, ada SOP-nya, ada PO-nya, ya, peraturan organisasinya. Hari ini kita mendapatkan hak kita setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai anggota Himpaudi. Kewajibannya apa? Terkait teman-teman mungkin dengan kontribusi yang diberikan setiap bulan itu ada. Selain itu tidak cukup kalau hanya itu saja. Kalau kegiatan di sini, karena biasanya kan nggak di sini gitu, di Bawen sana gitu, di Sarkamping sana gitu. Jadi ada juga tugas yang sudah dilaksanakan pengurus daerah, yaitu tentang tadi di dunia usaha tadi, kolaborasi, kerjasama, penawaran dan lain-lain. Dan juga selain itu juga doa dari teman-teman semua, dan ada orang-orang baik yang bersedia memberikan sedikit rezekinya untuk kita semua. Jadi saya percaya kalau kita suka memberi pasti kita saling diberi. Baru kemarin dapat kesini kan gitu kan. Jadi ada saja hal-hal luar biasa yang kita alami asal kita bersedia melakukan hal-hal tersebut dengan sukacita, ikhlas, dan betul-betul dengan tulus dan cinta. Dan alhamdulillah dapat rezeki di sini. Dan terkait hak dan kewajiban tadi, mohon maaf bahwa mungkin ada beberapa kegiatan yang belum bisa kita fasilitasi terkait hak untuk yang bukan anggota Himpaudi atau yang belum berminat menjadi anggota Himpaudi terkait dengan kegiatan hari ini atau ada workshop, pelatihan dan lain-lain yang sifatnya ke peserta itu free alias tidak berbayar. Jadi kenapa tidak bisa kita fasilitasi untuk mereka-mereka yang belum berniat menjadi anggota? Kalau bukan anggota jelas, tapi belum berniat itu tandanya daftar aja belum. Daftar aja belum, masuk data aja tidak, berarti kan belum ada niat. Saya katakan tidak niat bukan ya? Belum, siapa tahu suatu saat berniat, belum ada niat masuk. Kalau ada niat duluan, minimal kan kemarin ada database, data dulu, perkara belum pernah bayar kita nggak apa-apa. Tapi ada niat dia untuk join dengan kita, maka dia orang-orang seperti itu berhak mendapatkan haknya. Jadi niat saja sudah dapat haknya, jadi bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Himpaudi yang sifatnya free atau pro bono, gitu, gratis istilahnya. Kenapa? Karena nanti akan menjadi tidak profesional dan tidak adil buat teman-teman yang sudah selama ini berkontribusi lebih. Itu kan adalah rano bedane anggota Himpaudi dan tidak. Kan nggak seperti itu, karena dalam satu organisasi ada tata kelola yang harus dipatuhi. Saya juga takut seperti itu, takut mengambil kebijakan yang keliru, gitu ya. Misal hari ini ngomongin Saloka gratis, kita seneng ketuanya misalnya seperti itu ya. Kan tidak seperti itu, gitu kan. Jadi betul-betul di sini pengurus di sini nggak ada loh ngajak pasangannya kecuali saya, gitu ya. Ngomongin Saloka, ngajak pengurusku ngajak anak bojoku, gitu kan nggak ada ya. Jadi boleh mengajak keluarga, tapi di luar dari apa yang sudah kita kelompokkan, istilahnya kontribusi yang sudah disubsidi dan kita upayakan. Tidak melarang kok,
cuma ada bedanya antara anggota atau tidak. Nah, itu penting untuk kita pahami. Dengan database kemarin sebenarnya kita bisa melihat mana yang anggota, mana yang hanya masuk data. Dan itu berguna untuk hal-hal seperti ini ataupun kegiatan-kegiatan pelatihan yang lain. Jadi kita akhirnya lebih aware. Ini berhak nggak ya dapat haknya? Ya tentu tidak kalau tidak melaksanakan kewajiban. Jadi kita nanti di kecamatan juga sudah bisa memetakan mana yang layak punya hak, mana yang tidak. Jadi hal seperti itu. Kalau kita itu nggak kaku-kaku amat kok. Misalnya baru-baru bergabung, Bu, ya nggak apa-apa. Belum tahu bayar kan saya kan orang ngomong, tapi kan ada niat untuk bergabung dengan kita. Boleh saja. Tapi kalau dari awal tidak bergabung, data minimal gitu ya, tidak bisa mendapatkan haknya. Mohon maaf karena nanti akan mencederai teman-teman yang sudah berpuluh tahun ini ya, yang sudah lama punya kontribusi. Jadi kalau kegiatan bersifat pro bono atau itu bagi peserta sudah betul tidak free bagi penyelenggaranya. Misal hari ini free bagi PC, bagi PD tidak, karena ada sebagian dari uang yang akan disetorkan kita juga untuk ini dan juga dan yang lain-lain. Jadi kalau mengadakan kegiatan free, yang mengadakan itu tidak betul-betul free. Sama pengen sering free pelatihan apa, tapi mereka nggak free. Mereka juga bayar narasumber dan yang lain-lain gitu ya. Mereka juga melakukan konsolidasi, koordinasi dan yang lain-lainnya. Jadi tidak serta-merta ketika panjenengan memberikan free itu penyelenggaranya free dan jelas tidak. Itu tidak mungkin. Tapi ya tidak apa-apa dengan begini tadi apa? Kalau organisasi sudah bisa melakukan kegiatan yang bersifat pro bono atau free, dari RAP-nya mati. Kenapa? Dia sudah tahu memetakan anggarannya. Jadi anggarannya jalan. Jadi keuangan terencana dengan baik. Jejak dulu. Ini baru ngetek gitu ya. Yang pertama saya nggak bisa kegiatan karena pertama kali jadi ketua. Terus kena pandemi. 1 tahun nggak ada sama sekali kontribusi 1 rupiah. Padahal dulu sudah cita-cita kayak gitu, nabung, nanti kita mewujudkan kegiatan yang betul-betul free dengan berbagai kerjasama yang lain. Tapi belum terkabul yang pertama. Nah di periode dua ini terkabul. Sokong-sokong nanti seandainya insentif jadi sekarang kan baru 5 M ya. Berapa gitu ya istilahnya? Nanti kontribusinya kan kemarin kayaknya 25 M kali 2 bisa 1 M kali 2 atau berapa 1 bulan sekali. Sudah UMR kan? Apa tidak kan gitu ya? Setiap kegiatan tidak perlu pandangan ada kontribusinya. Tidak perlu. Kalau perlu tidak perlu itu di rumah makan, kalau perlu di hotel. Beri lagi kan gitu ya. Maunya kan seperti itu. Nah tentu saja hal seperti itu butuh perencanaan yang matang. Maka teman-teman PC saya harapkan ini di awal kegiatan rakerda nanti juga akan disosialisasikan suatu saat di kegiatan bendahara kayaknya ada ini program pelatihan gitu. Membuat atau ngobrol bareng gitu ya di pertemuan itu, konsultasi bagaimana sih memplaningkan uang biar cukup kayak Bu Indah itu gitu ya. Lah Bu Indah mau itu ya yoga gitu kan. Bagaimana sih menata keuangan biar satu periode itu cukup dan tidak perlu dadaan-dadaan. Kan harusnya seperti itu organisasi yang benar. Kalau setiap kali bahkan jalan kok entek, nanti periode berikutnya tidak ditinggali warisan apa-apa malah ditinggali utang. Nah, atau segala sesuatu yang belum beres. Kita harapkan tidak seperti itu karena itu banyak terjadi. Jangankan di level PT teman-teman, di level PD pun hal seperti itu banyak. Dan itu menjadikan pengalaman bagi kita bahwasanya kita harus memanage keuangan kita dengan baik. Pakai duit ono ojo boros-boros karena kita masih punya plan-plan program kerja yang lain. Dibuat perang untuk 1 tahun dulu. 1 tahun kira-kira uangnya habis berapa, masuknya berapa. Jadi seperti itu. Jadi anggaran itulah yang membuat kita berada di sini hingga saat ini. Selain itu juga bagi orang-orang baik yang memberikan sedikit rezekinya pada kita, termasuk Saloka sendiri. Bahkan masih ada sisa dari Bapak Bupati yang tiba-tiba juga meng-calling gitu ya, tanpa minta loh. Saya itu percaya kalau kita itu berintegritas, kita itu menunjukkan eksistensi, suka memberi, orang sang jaluk wae diparingi. Gitu. Jadi tidak merendahkan harga diri untuk jalur-jalur gitu ya, tapi kita akan dikasih rezeki itu ada saja dan semua itu juga akan terwujud kalau ada transparansi. Pak juga ingin menambahi dan gitu bisa. Saya juga sering tuh ngobrol sama Bu Bendahara, Bu segini cukup kok Bu bendahara saya dan barang nyangan gitu ya. Enggak kok Bu, saya mau nego segini. Itu saya nggak usah ngaku, ketika itu dia itu kan bisa saja.
Tapi ini latihan pada kita semua, dimulai dari ketua di kecamatan. Kita sendiri harus jujur pada diri sendiri dan juga pada organisasi. Banyak sales-sales yang datang itu banyak. Ibunya dapat segini. Saya tidak mau ada sebuah kata-kata dari teman saya yang ini di ACC ini karena memasukkan kasnya. Saya nggak mau hal-hal seperti itu. Hanya karena pengen kasih gede terus anggotanya diwajibkan. Dan saya yakin hal seperti itu hanya dapat materinya saja. Tapi keberlangsungan organisasinya tidak. Pegangan benderanya enggak sekompak. Anggota kan akan jadi terpaksa. Hanya karena sini, ini juga untuk sana jenengan agak masuk di depan untuk nah gitu enggak apa-apa. Oke. Jangan dilekat. Ini. Mungkin 1, dia hanya 2, maunya 3. kan, pokoknya untuk sponsor si A gitu ya. Tapi anggotanya itu diwajibkan. Saya yakin anggotanya kok wajib, wajib. Paling seperti itu. Dan tidak ada di program kerja. Wah itu kan sadis lagi. Kan organisasi yang sehat kalau menurut saya. Karena yang sehat itu ya bottom up dari bawah ke atas. Itu nanti suasananya akan jadi seperti ini. Akan jadi kekeluargaan, menyenangkan. Bahkan setelah tidak di organisasi itu tetap harmonis. Hadirin yang berbahagia, sebagai sebuah organisasi profesi yang cukup besar dengan anggota sekitar 1.069 orang se-Kabupaten Semarang dalam database update tahun ini yang belum dihitung ulang sekitar 1.069. Kita itu menggemparkan dulu 1.000 lebih dulu. Itu nggak main-main itu anggota non formal 1.000 lebih. Karena ketika saya presentasi di depan waktu itu studi banding itu kaget. Pandemi itu kita 700-an. Nah, sekarang kok 1.000 lebih itu maksudnya gimana? 1.069 itu mau kabeh, gitu kan? Orang semua, orang itu kagum. Kabupaten Semarang kok bisa ya? Anggotanya meningkat. Padahal kita tahu gempuran dikotomi kesenjangan kesejahteraan nyata ada. Berarti apa? Betah di Himbauti. Tidak mau lepas. Ini 1.000 kok. Juga heran saya mau nih jadi anggota Himbauti itu heran, gitu ya. Anggota Himbauti itu apa? Dapat 500 kaca baru sah. Sebelumnya berapa itu? Oke, perjalanan menapaki kehidupan dengan segala tugas dan tanggung jawabnya tentu membutuhkan proses panjang agar bisa menjadi organisasi yang tangguh, berdedikasi serta mandiri secara profesional. Bila dalam perjalanannya mencapai tujuan mengalami banyak tantangan dan masalah, sehingga masih harus terus berhenti sejenak mengumpulkan energi untuk memperbaiki diri. Tentunya hal itu dibutuhkan agar segera tercipta sistem organisasi bergerak secara dinamis, terarah, terukur, dan sistematis. Seperti pendataan database kemarin, nggak cukup sekali dibelengke meneh, direvisi lagi, itu masuk itu dalam tantangan, masalah, berhenti sejenak, produk nesu sedelo, garap meneh, gitu kan? Nggak apa-apa, inilah dinamika berorganisasi, jadi santai saja, gitu kan? Kemarin sudah dilaksanakan, tinggal kita nanti nunggu endingnya ya, inputnya seperti apa database. Untuk database kemarin, karena saya sambutan sekaligus paparan rakerda, saya singgung-singgung di program kerjanya. Jadi database kemarin, kalau sudah jadi itu yang untung siapa tahu sebenarnya? Pertanyaannya, kecamatan, kabupaten itu untungnya apa? Udah sekali toh, kalau datanya udah valid, kalau nggak valid, terusan kayak gitu, nomornya salah, ngerti kurang sak nomornya bunyi kenceng kan gitu ya. Nah orang lagi ini sekarang minum kan gitu ya. Tapi ya memang seperti itu. Jadi kalau database itu sudah jadi, kecamatan untungnya nggak hanya di data teman-teman. Kita itu kalau audiensi dengan pejabat, saya itu sering ditanya. Dan saya itu harus tahu berapa jumlah yang dapat insentif, berapa yang belum, masa kerja berapa, TMT apa, yang udah organisasi berapa. Saya itu harus bawa itu selalu di HP saya. Makanya diunggah di Drive sama teman-teman. Kenapa? Sewaktu-waktu ketemu dengan pemangku kebijakan, kita tuh fasih ngomongnya. Oh, belum dapat insentif belum? Sebentar Pak, kecamatan belum rekap data kok. Kesukaan pas kudu dindake kan gitu kan. Jadi harus punya itu database itu. Berapa jumlahnya, berapa pembagiannya itu harus punya. Dan nanti kecamatan juga seperti itu. Sekarang saya bisa ngomong nih, saya tanya bidang organisasi, langsung begini. Berapa anggotanya? 1.069. Itu belum dihitung lagi katanya. Baru di awang-awang gitu ya. Belum pakai kalkulator, baru pakai manual. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya juga tahu kecamatannya anggotanya berapa, ketua itu yang dapat insentif berapa, yang masuk anggota Himbauti berapa, yang punya KTA berapa. Jadi ya harus tahu. Jangankan itu, menyinggung proker soal pelatihan guru bermutu dari Litbang. Yang ikut pelatihan guru bermutu berapa? Harus tahu. Saya tanya ya coba ya. Oh ya, oke. Yang ikut pelatihan guru bermutu berapa guru?
2. Betul Mbak Litbang? Betul. Loh, pinter gitu. Untuk loro yuk nah kan gak bingung gitu ya. Ambarawa berapa Ambarawa? 20. Nah, itu rekor gitu ya. Jadi kenapa kemarin dibuat PJ penanggung jawab gitu ya? Gen apa? Gen Litbang ini yang ngerti PJ harus berasal dari Litbang. Ikut gak ikut harus jadi PJ. Terus harus di-share dulu di grup ketua. Wah kok ribet kan gitu ya. Disetujui apa tidak ketuanya? Ketuanya kok ganti. Tapi harus dari unsur Litbang. Karena apa? Ketua harus tahu apa yang dilakukan pengurusnya dan berhak tahu kalau kita belum bayar. Nah, itu saya deh daripada jawaban dari kita koni. Ini kan bilang di ketua itu parah. Mbak tapi di ketua aku mau nyatet kok lah itu parah. Ada yang kayak gitu ada. Saya kira ada, tapi insya Allah bukan di Kabupaten Semarang. Gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Oke. Belajar dari pengalaman teman saya dan sebelumnya, terutama saya yang terlalu lawas di organisasi ini, perbaikan dan evaluasi diri selalu diupayakan untuk mencapai hasil terbaik demi kepentingan mulia mengisi sajadah panjang yang terbentang di hadapan. Untuk menuntaskan program kerja yang telah disusun dalam Rakerda 1 tahun 2024, maka dibutuhkan kerjasama yang baik, persamaan persepsi, serta dukungan dari keseluruhan elemen yang terlibat dalam kinerja organisasi akan membantu kita mencapai tujuan yang diinginkan. Hadirin yang kami banggakan, kami percaya bahwa para pejuang anak usia dini ini adalah garda terdepan, seorang pribadi yang berintegritas tinggi dengan itu, karena mau-maunya bergabung dengan formal ini. Terbukti dengan kesetiaan pengabdian sebagai pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini non formal yang sudah jelas-jelas berbeda arah kesejahteraan dari segi jenjang karir dengan pendidikan formal lainnya, sekalipun memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik yang setara dan kewajiban administrasi lembaga yang sama. Melalui pertemuan ini, kami makin percaya bahwa kolaborasi dan sinergi pengurus daerah, pengurus cabang di Bauti ini nantinya akan memberikan hasil yang terbaik bagi perjuangan selama ini. Salah satunya, mari kita laksanakan hasil Rakerda 1 tahun 2024 dengan penuh tanggung jawab. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam perbuatan dan ucapan saya kali ini, baik yang disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan.